Perkenalkan, aku Silia Anissa Abelia, salah satu mahasiswa jurusan Biologi Universitas Sriwijaya. Banyak yang salah kaprah antara biologi MIPA dan biologi FKIP. Biologi murni ini lebih ke ilmu dasar, sedangkan kalau misalnya kita masuk ke fakultas keguruan atau biologi FKIP itu outputnya atau profesinya lebih ke guru. Sedangkan untuk biologi MIPA ini difokuskan kepada penelitian atau bahkan kita bisa juga terjun ke ilmu terapan lainnya seperti melanjut untuk ke biomedis dan lain-lainnya. Jadi untuk di biologi ini sendiri yang dipelajari itu benar-benar ilmu dasar. Sedangkan kalau misalnya kita belajar di FKIP atau biologi keguruan itu kita diajari cara mengajar anak-anak misalnya gitu. Dari kata bio dan logos yang artinya bio itu hidup dan logos itu artinya ilmu. Jadi kita belajar tentang ilmu kehidupan. Nah di biologi ini nggak cuma tumbuhan, nggak cuma hewan dipelajari, karena kita tahu makhluk hidup itu hanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Padahal dalam biologi sendiri makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom: animalia, plantae, fungi, protozoa, satu lagi apa aku lupa, monera. Iya. Dan monera. Jadi kita secara umum taunya makhluk hidup itu cuma manusia, hewan, dan binatang. Padahal ada 5 kingdom yang termasuk dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, bedanya kita mempelajari semua dari mulai struktur luar, struktur dalam, morfologi, anatominya, bahkan fisiologinya. Yang sedikit membedakan itu biasanya untuk di hewan kita itu lebih belajar ke manusia agak jarang dipelajari, tapi biasanya kalau ke hewan itu kita lebih mempelajari mamalia. Jadi kita tuh mempelajari manusia juga, tapi tidak terlalu spesifik seperti ilmu kedokteran. Tuh. Banyak yang bilang, kalau jurusan biologi mau jadi apa sih? Itu pasti kayak gitu, langsung di underestimate. Emang lulusnya bisa jadi apa? Guru bukan. Mau apa sih ke farmasi enggak? Ke kedokteran enggak? Tapi kita pelajari itu semua gitu Nah, jadi jangan takut, sebenarnya biologi itu tuh banyak banget untuk lapangan pekerjaannya. Contohnya itu kita tuh bisa jadi analis, kita bisa juga untuk ngebantu nakes, karena kita itu selalu kerja di dalam laboratorium. Tapi nggak cuma kerja di laboratorium, anak biologi juga butuh ke lapangan untuk mengambil data. Biasanya biologi ke lapangan itu kita butuh konservasi. Nah, konservasi ini pun sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih dilakuin konservasi. Terutama di Indonesia, kita tahu kan kita itu sebagai negara mega biodiversity. Tapi sayangnya kita itu belum aware gitu sama kekayaan hayati yang kita miliki gitu Jadi inilah fungsi sebagai anak biologi, kita tuh ngasih tahu masyarakat, konservasi itu fungsinya apa, tujuan konservasi itu apa. Konservasi itu sendiri itu tujuannya bukan untuk hanya sekedar melestarikan keanekaragaman hayati, tapi tujuannya itu untuk ke manusia itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa masuk biologi. Kenapa sih konservasi itu bisa sangat penting untuk manusia itu sendiri? Nah, ada terjun ke lapangan langsung atau kita ke dalam laboratorium. Biasanya kita ngambil data di lapangan terus kita olah di laboratorium. Karena biasanya anak biologi itu bilang ini, aku bukan anak lab, aku lebih suka ke lapangan. Sebenarnya antara lab dan ke lapangan itu tidak bisa dipisahkan, karena itu tuh satu kesatuan yang satu kesatuan yang emang penting gitu Soalnya kita ngambil data dari lapangan terus kita olah di lab kan, kalau misalnya, tapi jangan melulu di dalam lab, karena kita nggak tahu cara ngambil data di lapangan. Misalnya kita butuh bakteri pendegradasi sampah plastik, nggak mungkin kan kita cuman ngolah data di dalam lab. Kita butuh terjun langsung ke lapangan, kita cari plastik, kita cari di mana, kita ambil sampelnya, kita bawa ke laboratorium, terus kita identifikasi apa benar nih bakteri bisa mendegradasi plastik. Nah, jadi kayak gitu, antara laboratorium dan lapangan itu berkesinambungan. Jadi bagi yang suka jalan-jalan dan suka juga yang bereksperimen yang seru-seru, masuk di biologi. Di MIPA biologi kalau nggak apa sih? Kalau aku lebih ke mata kuliah pilihannya. Jadi di biologi itu terbagi antara mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah masuk biologi nih, kalian itu bakalan ketemu peminatan lagi yang kalian pengen. Misalnya kalian itu lebih sukanya belajar bakteri, kalian bisa masuk bakteriologi. Kalian lebih suka belajar ikan-ikanan, kalian bisa masuk ichtyologi. Kalian juga lebih suka sama reptil-reptil sama amfibi, kalian bisa masuk herpetologi. Jadi di situ. Nah, aku paling suka itu rekayasa genetika atau untuk bioteknologi, karena itu asik banget kan. Karena gennya kita cloning, kita rangkai gen, kita bikin gen, terus kita aktivasi proteinnya, kita nemuin
uji ekspresi protein yang baru, itu lebih seru sih, lebih asik. Dan biasanya kalau misalnya untuk skala biologi S1 sendiri sih masih skala bakteri. Aku sih kalau kurang suka struktur tumbuhan, dan tapi itu sayangnya mata kuliah wajib yang wajib dipelajari kan. Nah, struktur tumbuhan ini kita tuh bener-bener belajar dari bentuk daun, dari apa ya, ujung pinggiran daun, itu segala macam dipelajarin, dan lebih emang ini kehafalan. Nah, oh ya, sebelumnya juga aku mau bilang biologi itu bukan mutlak hafalan ya. Hafalan itu hanya sebagian besar aja, sebagian kecil lah sebenarnya. Terus juga jangan apa ya, kalau misalnya ada, karena kita kan ada di biologi itu ada lagi ini namanya taksonomi. Nah, biasanya taksonomi aja tuh yang banyak hafal nama-nama latin. Aku aja sampai sekarang nama-nama latin tuh gak banyak hafal gitu, nama-nama ilmiah. Soalnya biologi itu bukan hafalan, biologi itu yang berkembang, dia bukan ilmu pasti, dia selalu berkembang. Hari ini bisa ini, besok bisa ini lagi, beda lagi gitu. Nah, jadi nggak ada hafalan sebenarnya di biologi itu, nggak ada hafalan. Kalau misalnya kalian paham konsep, kalian bisa biologi. Tapi kalau kalian cuma ngehafal, ketika kalian menemukan masalah di kehidupan sehari-hari atau untuk pengaplikasian, kalian nggak bakal bisa jawab, karena biologi itu bukan hafalan. Itu rata-rata peneliti, jadi peneliti sekaligus dosen. Nah, jadi biasanya tuh emang lebih ke dosennya tuh yang kalian belajar sendiri gitu. Nah, bener-bener belajar sendiri, ini materi kalian cari tahu sendiri. Terus biasanya juga jadi enaknya punya dosen peneliti itu, setiap tugas akhir, nggak setiap juga sih, ketika kita tugas akhir ini beberapa dosen peneliti, kan karena peneliti nih, mereka punya proyek, jadi nanti kita tuh ditawarin ikut proyek mereka, kita ngerjain itu, penelitian itu, kayak gitu serunya di biologi. Kalau suka duka jadi anak MIPA biologi nih, kalau menurut kakak nih apa sih? Kalau sukanya ya tadi ya udah aku sebut di atas, kayaknya banyak banget ya, kayak asik kan biologi. Tapi kalau sedihnya itu gini loh, kita bener-bener di underestimate orang. Bener-bener, apa sih biologi? Biologi itu gampang loh. Biologi tuh mau jadi apa sih, kerjanya di mana sih, nggak jelas gitu kan. Guru enggak, ini enggak, itu enggak, tapi semua dipelajarin. Ya tapi ya udahlah, orang ngomong gitu, tapi karena yang ngerasain kan kita kan, terus kuliahnya juga asik sih sebenarnya. Ya sebenarnya yang namanya kuliah sih tergantung pribadi masing-masing, pasti ada sulitnya. Cuman di biologi itu kalau emang basic lo di biologi itu beneran asik sih. Terlepas dari laporan yang kayak banyak banget. Nah, kalau gimana nih pas kakak dulu masuk biologi itu ceritanya gimana sih? Aku masuk biologi Unsri itu jalur SBMPTN. Tapi sebelumnya aku tuh dulu biologi bukan pilihan utama. Tapi aku suka biologi dari SMA, jadi aku milih pilihan ketiga itu biologi. Terus aku lulus. Terus aku tuh juga awalnya kayak yang ogah-ogahan lah kuliah, kayak yang apa sih, aku nggak mau di sini gitu. Nah, tapi setelah aku kuliah di biologi, oh ini loh yang aku cari, karena aku kira kuliah biologi ya beneran cuma teori, belajar, praktikum, cuman yang kayak ngamat-ngamatin, ternyata enggak sesimpel itu. Dan kayak yang kalian bisa bereksplorasi apapun yang kalian mau. Sekarang aja aku lagi udah selesai tugas akhir. Tugas akhir aku tuh tentang cloning gen PETase dari bakteri pendegradasi plastik. Dan itu kita ngotak-ngatik gen, ngotak-ngatik bakteri, itu seru banget sih. Kalau kalian lihat prosesnya itu bakalan seru banget. Dan apa ya, teorinya itu tuh nggak sesuai, bukan nggak sesuai teori sih, maksudnya apa yang kalian dapatin teori dan praktik itu bakal beda, tapi kalian gini loh sebenarnya gitu. Itu seru banget sih. Nah, ini terakhir nih, pesan untuk calon yang mungkin jadi anak biologi nih. Kalau kalian yang emang beneran basicnya biologi, masuklah jurusan biologi MIPA. Aku nggak nge-underestimate juga jurusan bio yang lain ya. Ntar aku mikir dulu. Apa ya? Ini. Iya, buat yang udah masuk biologi, pasti kalian di underestimate MIPA apa sih? MIPA tuh kebuang. Sumpah aku paling sering denger MIPA itu kebuang. Padahal nih ya, untuk kampus sekelas ITB itu gak ada MIPA, atau nggak bisa gitu. Di luar aja MIPA tuh sangat dihargai. Mungkin di Indonesia tuh nggak keliat, bukan nggak dihargain, tapi nggak keliat. Karena ingat ya, ruang lingkup biologi nggak sesempit itu. Ruang lingkup biologi itu besar. Jangan takut kalau kalian masuk biologi, masa depan kalian gagal. Enggak. Kalian punya cara untuk membangun masa depan kalian sendiri, karena tujuan hidup orang itu beda-beda, dan kita punya waktu yang beda-beda. Jangan memaksakan sesuatu yang butuh waktu untuk tumbuh. Udah itu aja. Thank you. Ada. Penutup. Bye bye. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Bye.